Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Taskiatul Hariro, salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Jember, Kyai Haji Ahmad Siddiq. Ibu salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi pendidikan agama Islam. Selamat menonton, jangan lupa awali kegiatan hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Semangat belajarnya ya anak-anak. Baik, materi hari ini yaitu tentang sampaikan dariku walau satu ayat. Di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu khutbah, yang kedua tablik, dan yang ketiga yaitu dakwah. Apa sih khutbah itu? Khutbah berasal dari kata khotoba yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat istisqa, dan juga khusuf. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya, khutbah Jumat untuk sholat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Poin yang kedua yaitu tablik, berasal dari kata balago yablagu tablingon, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah SAW memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam pelaksanaan tablik, seseorang mubalik atau yang menyampaikan tablik biasanya menyampaikan tabliknya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula sekarang istilah tablik akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Sedangkan dakwah berasal dari kata da'a yada'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa taala secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bil lisan dan dakwah bil hal. Kegiatan bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya, santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah, maka khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila sholat Jumat tidak ada khutbahnya, sholat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya juga tidak sah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin, menyangkut masalah kehidupannya dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam, sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seorang khatib harus memahami akidah yang sahih, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Seorang khatib seharusnya memahami fikih, sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Yang kedua yakni pentingnya tablik. Salah satu sifat wajib bagi Rasul adalah tablik, yakni menyampaikan wahyu dari Allah.
Semasa Nabi Muhammad SAW masih hidup, seluruh waktunya dihabiskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Setelah Rasulullah SAW wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Setelah mereka semuanya tiada, siapakah yang akan meneruskan kebiasaan menyampaikan ajaran Islam kepada orang-orang sesudahnya? Kita sebagai siswa muslim punya tanggung jawab untuk meneruskan kebiasaan bertablik tersebut. Banyak yang menyangka bahwa tugas tablik hanyalah tugas alim ulama saja. Hal itu tidak benar. Setiap orang mengetahui kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Ia wajib mencegahnya atau menghentikannya, baik dengan tangannya, mulutnya, atau dengan hatinya. Seseorang tidak mesti menjadi ulama terlebih dahulu. Siapapun yang melihat kemungkaran terjadi di depan matanya dan ia mampu menghentikannya, ia wajib menghentikannya. Bagi yang mengerti suatu permasalahan agama, ia mesti menyampaikan kepada yang lain, siapapun mereka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'af al-imani rawahu Muslim, yang artinya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka dengan hatinya. Atau tidak mengikuti kemungkaran tersebut. Dan itu selemah-lemahnya iman. Nah, dari hadis tersebut merupakan hadis riwayat Muslim. Baik, poin yang ketiga anak-anak yaitu tentang pentingnya dakwah. Salah satu kewajiban umat Islam adalah berdakwah. Sebagian ulama ada yang menyebut berdakwah itu hukumnya fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Sebagian lainnya menyatakan fardu ain. Meski begitu, Rasulullah SAW tetap selalu mengajarkan agar seorang muslim selalu menyeru pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Setiap dakwah hendaknya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada istri, keluarga, dan teman-teman karibnya hingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Di antara raja-raja yang mendapat surat atau risalah Rasulullah SAW adalah Kaisar Heraklius dari Byzantium, Mukaukis dari Mesir, Kisra dari Persia atau Iran, dan Raja Najasyi dari Habasyah. Ada beberapa metode dakwah yang bisa dilakukan seseorang muslim menurut syariat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan dari mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran Surat 3 ayat 104. Baik, selanjutnya mengenai ketentuan khutbah, tablik, dan juga dakwah. Ketentuan khutbah di sini ada beberapa poin, yakni tentang syarat dua khutbah, rukun khutbah, dan juga sunnah khutbah. Syarat khatib: yang pertama harus Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal sehat, dan yang keempat mengetahui ilmu agama. Yang B yaitu syarat dua khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu duhur. Khatib duduk di antara dua khutbah. Dan yang ketiga, khutbah diucapkan dengan suara yang keras dan jelas. Dan yang keempat yaitu tertib. Poin C yaitu rukun khutbah.
Yang pertama, membaca hamdalah. Yang kedua, membaca syahadatain. Yang ketiga, membaca sholawat. Yang keempat, berwasiat takwa. Dan yang kelima, membaca ayat Al-Quran pada salah satu khutbah. Dan yang keenam, yaitu berdoa pada khutbah kedua. Poin yang D yaitu sunnah khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika khutbah. Dan yang kedua, mengawali khutbah dengan memberi salam. Yang ketiga, khutbah hendaknya jelas, mudah dipahami, dan juga tidak terlalu panjang. Yang keempat, khatib menghadap jamaah ketika khutbah. Dan yang kelima, menertibkan rukun khutbah. Dan yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Baik, poin yang B yaitu ketentuan tablik. Tablik artinya menyampaikan. Orang yang menyampaikan disebut mubalik. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan ajaran Islam. Hal-hal tersebut adalah yang pertama, syarat mubalik harus Islam, balik, berakal, dan juga mendalami ajaran Islam. Itu poin yang B yaitu etika dalam menyampaikan tablik. Yang pertama, bersikap lemah lembut. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dan yang keempat, materi dakwah yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, menyampaikan dengan ikhlas dan sabar sesuai dengan kondisi psikologis dan sosiologis para pendengarnya atau penerimanya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Untuk poin yang ketiga yaitu mengenai ketentuan dakwah. Yang pertama, syaratnya yaitu harus Islam, balik, berakal, dan juga mendalami ajaran Islam. Sedangkan etika dalam berdakwah yaitu dakwah dilaksanakan dengan hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Dan yang kedua, dakwah dilakukan dengan mau'izatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan. Dan yang ketiga, dakwah dilakukan dengan memberi contoh yang baik atau uswatun hasanah. Dan yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun, serta menghargai pendapat orang lain. Yang mana ada ayat yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Baik, mungkin seperti ini materi yang telah Ibu paparkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Oh iya, untuk anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan keluar rumah jika memang tidak ada keperluan, karena memang pada kondisi saat ini kita harus benar-benar menjaga kebersihan, kesehatan, dan juga kebugaran tubuh. Jangan lupa olahraga. Semoga di saat kondisi seperti ini kita semua diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga rezeki yang melimpah. Semangat belajar anak-anak, jangan malas-malas ya. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.